Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam menu sarapan firman Tuhan, makanan yang membuat hidup jasmani dan rohani kita akan benar-benar hidup. Ya, puji Tuhan. Menu sarapan kali ini ya, kita akan lihat terdapat di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kita akan baca menu sarapan pagi hari ini di Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, puji Tuhan. Mungkin dari pembacaan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa cerita ini ditulis? Ya, pasti bertanya-tanya. Nah, kita akan melihat dan pelajari apa makna rohani dalam cerita ini. Dan kita akan melihat bahwa Allah mengerjakan mujizatnya kepada orang-orang yang memiliki iman di atas rata-rata. Nah, kita akan perhatikan beberapa hal dalam cerita ini. Yang pertama, di situ dikatakan ada Kapernaum. Ya, Yesus masuk ke Kapernaum. Ya, Kapernaum adalah satu daerah di bagian utara Israel di provinsi Galilea yang dikenal pada umumnya adalah tempat atau daerah dengan masyarakat yang miskin. Ya, kesannya daerah ini kumuh, begitu. Karena sebagian besar penduduknya adalah seorang nelayan. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ada perwira tokohnya. Siapa perwira ini? Dia adalah seorang prajurit Roma. Prajurit Roma saat itu adalah penjajah bangsa Israel. Ya, penjajah bangsa Israel, dan orang Roma bukanlah sasaran pelayanan Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus datang melayani hanya untuk orang-orang Israel yang hilang, ya, seperti domba yang hilang. Ya, firman Tuhan katakan. Ya, kesimpulannya sebenarnya tokoh perwira Roma ini ya nggak layak ada di hadapan Tuhan. Gak layak meminta pertolongan Tuhan. Ya, satu gambaran yang sama di hadapan Tuhan bahwa kita manusia pun gak layak, ya, gak layak untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Ya, sebab kita juga hina. Ya, seperti prajurit Roma ini, kita hina, kita kumuh akibat dosa. Nah, kenapa Tuhan akhirnya menolong, bahkan menyatakan mujizatnya? Yang akan kita lihat bahwa ada sesuatu yang menarik dari perwira ini. Ada sesuatu yang berharga yang menggugah Tuhan Yesus untuk melakukan mujizatnya. Ya. Yang pertama, karena perwira Roma ini memiliki iman di atas rata-rata. Yang sudah saya katakan tadi, memiliki iman di atas rata-rata. Ya, di ayat yang ke-10 kita lihat, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, Tuhan Yesus nggak pernah lihat iman sebesar ini, ya, yang Tuhan Yesus temui di antara orang Israel. Ya, iman yang besar membuat Allah bekerja.
Ya, ketika Allah bekerja, kita percaya sesuatu pasti terjadi. Ketika Allah bekerja, kita mau percaya mujizat, kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi ketika Allah bekerja. Nah, yang akan kita pelajari, iman besar seperti apa yang perwira Roma ini miliki. Ya, iman yang perwira ini miliki adalah iman kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, iman kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, perwira Roma ini percaya bahwa hanya dengan kata-kata Yesus saja penyakit hambanya akan sembuh. Ya, hanya dengan kata-kata Yesus, karena ia tahu bahwa yang mengatakannya adalah Yesus, adalah Allah. Ya. Dan perkataan Yesus adalah perkataan Sang Firman yang menghidupkan, yang penuh kuasa dari sorga, yang sanggup menyembuhkan. Ini perkataan Yesus, perkataan Firman. Ya. Setelah Yesus memuji iman perwira Roma ini, apakah perwira ini melihat kesembuhan hambanya? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak, sama sekali tidak. Tapi ia pulang. Ya, ia kembali ke rumahnya dengan membawa iman yang besar. Dia membawa perkataan Yesus bahwa hambanya akan sembuh. Ya, sesuatu yang belum dia lihat tetapi dia percaya. Ya, oleh karena perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Seringkali dalam hidup ini kita mengalami hujan, badai. Seringkali terus-menerus terjadi. Ya, rasanya nggak kunjung selesai. Ya, kita tunggu seolah-olah matahari bersinar, tetapi tidak bersinar juga. Ya, perwira ini tanpa melihat kesembuhan, ia percaya dengan iman bahwa perkataan Yesus mendatangkan kesembuhan untuk hambanya. Ya, artinya tantangan boleh datang, ya, badai itu tetap ada. Ya, masalahnya datang terus menerus. Ya, sepertinya nggak ada jawaban. Ya, sepertinya nggak ada harapan. Ya, kita nggak melihat itu. Ya, tetapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Ya, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Haleluya. Ya. Ini yang perlu kita lakukan hanyalah percaya. Ya, seperti perwira ini. Ya, percaya. Ya, hanya percaya kepada firman Allah. Pada perkataan Tuhan Yesus, ya. Firman Allah ini adalah perkataan Tuhan, ya. Di dalamnya ada banyak mengandung janji-janji Allah, ya. Dan kabar baiknya ketika Tuhan yang berjanji, dia bukan seorang pendusta, ya. Dia pasti menepati janji-janjinya. Ya, itu kabar baiknya. Dan dalam Injil lain kalau kita mau lihat cerita ini pun, ya, kita tahu bersama bahwa anak hamba dari perwira Roma ini sembuh, gitu. Persis setelah Yesus berkata-kata dengan perwira ini, kesembuhan terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, penting bagi kita sebagai orang percaya, ya, hari-hari ini, ya, di tengah dunia yang semakin sukar ini, untuk mempertahankan iman. Ya, mempertahankan iman kita kepada Allah. Ya, sebab mengapa? Sebab Allah mencari manusia yang memiliki iman di atas rata-rata. Ya, setiap manusia yang memiliki iman di atas rata-rata itu Tuhan cari. Ya, sebab bukan hanya Allah rindu untuk memberikan berkat-Nya secara jasmani di bumi ini. Ya, bukan hanya itu, tetapi Allah rindu tinggal tetap dengan orang-orang yang memiliki iman yang di atas rata-rata. Ya, iman yang kuat kepada Allah. Allah rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Ya. Di ayat 11 dan 12, Bapak Ibu Saudara bisa baca, akhir zaman ini akan ada banyak orang-orang yang baru mengenal Yesus. Memiliki iman yang di atas rata-rata. Ya, sementara orang-orang yang telah lama percaya kepada Yesus, imannya semakin pudar. Ya, imannya semakin tergerus oleh tantangan akhir zaman ini. Ya, ini berbahaya bagi kita orang percaya.
Ya, saya yakin dan percaya kita semua tidak mau dalam keadaan yang demikian. Kita mau iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 8 saya akan bacakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu di ayat yang ke-9, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, bagaimana kita menyelamatkan diri kita, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri, ya, dengan mempertahankan iman kita untuk tetap kuat, tetap kokoh, tetap berada di atas rata-rata. Sebab hal itulah yang indah di pemandangan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Inilah sarapan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai bertemu di menu sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini semua tentang Tuhan Yesus.